Ya sobat, saya Taga dari channel Sobat Akuntansi Indonesia, berbagi tips dan informasi menarik seputar dunia akuntansi yang ada di Indonesia. Oke, video kali ini masih dalam satu playlist atau masih dalam satu grand dari belajar software hotel untuk pemula. Dan video kali ini merupakan video kelima atau part 5-nya ya. Video part 5 ini kita akan membahas tentang menu kasir. Dan sebelum kita membahas menu kasir, kita akan mereview dari video sebelumnya. Jika pada video sebelumnya yaitu question host, kita kan sudah mempelajari tentang tagih rutin harian, kemudian bagaimana caranya kita melakukan extend maupun melakukan early checkout pada tamu. Pada menu kemarin, question host kemarin juga kita juga membahas tentang bagaimana kita memberikan transfer kepada grup, transfer bill kepada grup. Jadi nanti ketika ada grup, nanti kita ditagihkan kepada satu tamu aja. Nah, di video kemarin kita membahas tentang itu. Jadi untuk sobat sekalian yang belum menonton, tonton dulu video kemarin, video part 4 question host. Untuk linknya akan kami cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, back to the topic. Pada video kali ini, seperti saya singgung tadi, kita akan membahas tentang menu kasir. Dan kita akan membahas fitur-fitur apa saja yang ada pada menu kasir. Pada menu kasir ini ada berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan. Jadi mulai tagih bayar. Jika pada reservasi dan host kemarin kita kan membahas tagih rutin harian. Tapi pada kasir ini juga ada menu tagih bayar. Kemudian nanti di menu kasir kita juga bisa melakukan pencetakan bill. Juga kita bisa melakukan bill transfer. Nanti saya jelaskan apa sih perbedaannya bill transfer sama dengan transfer turunnya yang kemarin kita bahas di question host. Di menu kasir juga kita dapat melakukan split bill. Jadi cetak split bill kita bisa lakukan. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita akan masuk pada penjelasan detailnya. Untuk menu kasir seperti yang dapat dilihat berada di sebelah kanan dari housekeeping. Untuk housekeeping kita skip dulu karena housekeeping nanti kita bahas setelah melakukan EOD. Kita klik saja kasir. Untuk daftar tamu ini sama seperti yang kita kerjakan kemarin. Hanya saja untuk pada menu kasir ini sudah saya lakukan EOD agar total tagihannya ini terlihat. Oke, langsung kita fokus pada layar ya. Jadi untuk tampilan dari menu kasir kurang lebih seperti ini. Untuk paling atas ini sama kayak pada saat reservasi maupun di question host. Jadi ini adalah menu-menu untuk melakukan kita sort data mulai dari check out, travel agentnya, grupnya. Nah, dapat kita cek semuanya di sini untuk sort datanya. Ke bawah ini adalah daftar tamu kita. Di bawahnya nanti kita ada penjelasan tentang warna-warnanya. Mulai ini putih sebenarnya ini adalah tamu aktif, merah check out. Nah, baru di bawahnya ini adalah beberapa menu yang akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari tagih bayar, tagihan rutin harian, check out, bill transfer, cari data, cetak daftar. Ini sama, kurang lebih seperti yang pada menu-menu sebelumnya. Oke, saya akan bahas mulai dari yang daftar tamu ini kan ya. Saat kita list daftar tamu, di sini ada kamar, nomor tamu, namanya, tanggal check-in, check-out, nomor tagihannya. Tagihan rutin ini adalah nilai dari yang sudah kita masukkan pada tagih rutin hariannya. Jadi nominal ini itu adalah nominal dari tagih rutin hariannya. Sedangkan pada sebelahnya total tagihan ini ada 0, ada 1.500.000, ada 775.000. Nah, apa sih ini? Mungkin sobat sekalian bertanya ya. Total tagihan ini adalah jumlah tagihan dari tamu tersebut. Nominal ini bisa minus. Nanti kita akan contohkan minus. Kalau ini kan nominalnya plus kan ya. Kalau plus ini berarti adalah tagihan yang seharusnya dibayarkan tamu kepada kita dan belum dibayarkan. Intinya seperti itu. Terus tanya kenapa ini 775 sedangkan yang atasnya 1.500, atasnya lagi 0. Bedanya kalau sobat sekalian tonton video sebelumnya, kan pada video sebelumnya kan saya sudah mencontohkan dari kamar 102 ini untuk tagihannya saya tagihkan di master. Hasilnya seperti ini ketika nanti sudah melakukan EOD. Kalau kita bisa lihat waktu kita ini double klik, yang dapat sobat sekalian, di sini kan ada tagihan dari kamar 101 dan kamar 102. Kenapa demikian? Karena kan yang tagihannya 102 sudah dipindahkan atau nanti sudah disetting untuk ditagihkan di kamar 101. Seperti itu. Kenapa tagihannya ini 0? Oke, mungkin cukup itu untuk yang listnya ya. Sekarang kita akan mulai bahas pada menu-menu yang ada di bawah. Menu-menu yang ada di bawah ini ada tagih bayar. Untuk mengaksesnya kita harus klik dulu tamu mana yang akan melakukan transaksi. Oke, kita ambil contoh yang publish ini aja ya. Kita melakukan transaksi, kita tagih bayar, kita klik saja tagih bayar. Tampilannya kurang lebih kayak tagih rutin harian, kurang lebih sama. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan lagi apa sih bedanya tagih rutin harian dan apa itu tagih bayar. Kalau tagih rutin harian itu biasanya adalah adalah tagihan-tagihan yang
setiap harinya kita tagihkan. Yang jelas itu seperti tagihan untuk kamar atau tagihan untuk roomnya. Seperti yang dapat dilihat di sini kan ada tagihannya auto. Maksudnya auto ini apa sih? Auto ini berarti sudah otomatis kita tagihkan setelah kita melakukan transaksi EOD. Nah, sedangkan tagih bayar itu adalah transaksi-transaksi di luar tagihan rutin. Misalnya mungkin kayak servis-servis, entah itu laundry, kalau di hotel tersebut ada massage, mungkin massage juga bisa dimasukkan. Lunch, selain pengeluaran dari tamu juga dapat. Di sini juga kita bisa mentransaksikan guest deposit gitu kan. Nah, kita kan bahas guest deposit ya. Guest deposit itu apa sih dan apa bedanya dengan event deposit pada di sini? Pada guest deposit itu adalah deposit yang diberikan tamu ketika tamu itu check in. Oke, terlepas tamu itu check in secara walk in maupun OTA, pada dasarnya nyaris semua hotel itu menerapkan kebijakan yang serupa, yaitu meminta guest deposit. Apa sih fungsinya guest deposit gitu kan? Guest deposit itu biasanya nanti ketika ada barang hilang, guest deposit itu gampangnya jaminan. Nah, ketika nanti ada barang hilang, entah itu kartu hilang, kemudian atau mungkin dari peralatan yang ada di kamar, entah itu remote atau apapun, kan masih ada jaminannya. Biasanya nominalnya, kalau nominalnya itu relatif ya, tapi rata-rata itu kurang lebih 100.000 biasanya kalau untuk guest deposit itu. Nah, itu berlaku untuk walk-in maupun OTA. Seperti kita ketahui kalau OTA kan memang mereka tidak perlu bayar sebenarnya, kan mereka sudah bayar pada OTA-nya. Tapi guest deposit tetap dilakukan ya untuk mengantisipasi ketika ada kehilangan barang. Biasanya itu tetap ditransaksikan. Cara mentransaksikannya gimana? Apa? Di sini aja kita pilih aja. Nah, kita pilih guest deposit kan, kita anggap saja guest depositnya 100.000. Di sini kita juga bisa mencetak notanya, tinggal kita cetak aja. Nah, ini adalah tampilan untuk notanya. Jadi ketika ada tamu minta, ya udah kita berikan aja notanya kalau memang diminta. Biasanya sih diminta sih, kita memberikan nota memang. Oke, ini sudah kan kita melakukan guest deposit. Nah, kalau sobat sekalian lihat, di sini kan ada nanti minus 100.000. Nah, berarti adalah uang. Kenapa nominalnya minus? Ini berarti adalah uang tamu yang ada di kita. Kurang lebih seperti itu. Dan saldonya akan menjadi 675. Bacanya bahwa ini adalah tagihan kamarnya. Kamar malam ini sebesar 775.000. Sedangkan tamu itu sudah melakukan deposit sebesar 100.000. Jadinya tinggal 675. Oke, dari sini paham kan ya maksudnya cara membacanya? Selain guest deposit, apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa breakfast, jalan, laundry. Nah, biasanya laundry kita masukkan di sini. Ibaratnya laundry itu tagihannya sebesar 50.000. Kita masukkan saja 50.000. Nah, nilainya plus. Kenapa plus? Karena kan kita memberikan tagihan dan mereka belum payment, jadi kan masih tagihannya untuk tamu tersebut. Jadi saldo ini adalah berapa yang harus dibayar tamu kepada kita jika nominalnya plus. Namun ketika nominal di sini minus, berarti nominal yang harus kita kembalikan kepada tamu. Intinya seperti itu. Kalau plus berarti uang yang harus kita terima, sedangkan kalau minus berarti uang yang harus kita kembalikan. Itu garis besarnya. Nah, ketika kita melakukan transaksi ini, ketika kita keluar, nah nominalnya juga akan ter-adjust sendiri, jadi kan auto ter-adjust, seperti itu. Untuk yang tagih bayar. Kemudian kita lanjut untuk tagih rutin harian, sudah tahu kan ya, penjelasannya kan sudah saya jelaskan di video ketiga mulai reservasi. Video kemarin tentang Ghost Invest sudah saya jelaskan, jadi saya skip aja kan, karena saya yakin sobat sekalian sudah paham apa sih tagih rutin harian. Beranjak ke menu selanjutnya yaitu check out. Ya, seperti namanya, untuk melakukan check out. Nah, ketika kita klik check out atau tamu yang akan melakukan check out, tampilannya akan seperti ini. Kalau sobat sekalian perhatikan, pada tombol check out ini mati. Kenapa mati? Nah, kenapa mati? Karena tamu tersebut masih punya tagihan sebesar 725.000. Jadi tamu tersebut tidak bisa atau tidak diizinkan untuk melakukan check out. Jadi sistem secara otomatis mendetek tamu ini belum lunas, belum bayar, jadi tamu itu nggak bisa check out. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita ingin men-check out kan, total tagihannya itu harus 0. Jadi total tagihannya harus 0, baru tamu tersebut bisa check out. Oke, kita lihat tamu 102 kan tagihannya 0, karena tagihannya sudah ditagihkan kepada kamar 101. Ketika kita klik check out, tombolnya nyala karena total tagihannya 0. Oke, paham kan di sini? Jadi tombol check out ini bisa menyala ketika sisa tagihan ini sudah 0. Ketika sisa tagihan ini masih ada nominalnya,
entah itu plus, entah itu minus, selama tidak nol, maka tombol checkout ini tidak akan nyala. Oke, di menu checkout juga, kita juga bisa melakukan cetak invoice. Misalnya ketika ada tamu yang tanya ke FO ya, Mbak atau Mas, saya ingin tahu dong bill saya sampai hari ini tuh berapa gitu kan. Kita bisa mencetakkan dari menu checkout ini tanpa melakukan checkout, hanya cetak invoice-nya saja. Kita klik, dan ini akan muncul invoice-nya, mulai dari tagihan kamarnya, orang yang melakukan cash deposit, orang yang melakukan laundry, nah semuanya akan terlihat di sini sampai nominal yang harus dibayarkan berapa. Sebelum kita beranjak lebih jauh lagi ya, saya akan coba jelaskan tentang bill dulu kepada sobat sekalian. Jadi pada program Armadillo Hotel ini sebenarnya bill itu ada dua cara kita mengaksesnya gitu kan, atau mencetaknya lebih tepatnya. Ada bill itu yang kita cetak headernya terlebih dahulu, kemudian mencetakkan tagihannya per baris. Seperti ini. Kalau seperti itu kita bisa cetak di seperti ini. Ditagih bayar, kita klik. Nah, di sini ada cetak header. Kita klik cetak header. Maka yang tercetak hanya headernya saja. Tagihannya kalau kita lihat ke bawah, tagihannya akan kosong. Hal ini digunakan untuk apa sih? Biasanya ini digunakan untuk hotel-hotel yang okupansinya tinggi. Jadi mereka tuh biasanya kita cetak dulu kan, headernya dulu, dicetak semuanya tamu, dimasukkan biasanya dalam map gitu kan, dalam map. Jadi nanti ada SOP ketika entah itu ganti shift atau tiap malamnya sebelum atau sesudah EOD, FO itu akan mencetak billnya per tamu atau per kamar. Jadi dicetak billnya mulai baris keberapa. Jadi maksudnya sekali cetak nggak semua tagihannya gitu kan. Biasanya dengan okupansi tinggi. Kenapa demikian? Kalau kita cetak mulai awal semua sampai seluruhnya, ya kalau tagihannya di bill itu sedikit, kalau banyak itu pasti akan memakan waktu. Dan untuk menghindari ketika check out yang berbarengan, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama kalau kita cetak secara langsung keseluruhannya. Nah, itu opsi pertama. Nah, untuk opsi kedua ya seperti tadi, ketika kita klik di checkout ini, kita klik, nah di sini ada cetak invoice. Lah kalau cetak invoice di sini adalah cetak bill dari keseluruhan mulai header sampai akhir. Itu seperti itu. Itu yang membedakan. Oke, paham ya dari checkout ini. Ya, sebelum kita ke bill transfer, tadi ditagih bayar ada yang masih. Jadi ditagih bayar ini, saat kita buka masih ada split cetak ya. Apa sih split cetak itu? Oke. Split cetak ini sering kita gunakan untuk OTA. Kenapa untuk OTA? Jadi ketika ada tamu OTA kan sebenarnya tamu itu sudah mendapatkan harga dari pihak OTA kan, dan mereka pun sudah payment kepada pihak OTA. Jadi ketika ada tamu yang ingin cetak bill, nah itu sebenarnya untuk yang room kita kan nggak harus mencetakkan. Jadi semua gini, in case kita langsung in case saja ya. In case di sini ada tamu, kan ini tamu yang grup kemarin kan. Tamu grup kemarin ini selain dia memberikan dari room, ternyata mereka juga ingin service-service lainnya, misalnya laundry. Sedangkan kita tahu kayak laundry itu jarang sekali tercover dari OTA. Biasanya OTA itu cuma room, mentok-mentok room plus breakfast kan ya. Mereka itu ada laundry, kemudian ada massage dan lain-lain. Terus mereka ingin cetak billnya. Jadi nanti yang kita cetak itu adalah tagihan-tagihan selain dari tagihan yang sudah include di OTA-nya. Paham? Saya contohkan ya. Di sini ada, balik lagi, kita kasih laundry. Ternyata tamu ini melakukan laundry sebesar 200.000. Kemudian ada lunch mungkin ya, atau minibar sebesar 300.000. Kemudian tamu ini ingin cetak, saya tolong dong dicetakkan bill saya gitu kan. Jadi nanti dari sobat sekalian, apalagi yang DFO itu nggak boleh mencetakkan semuanya. Jadi yang dicetak itu cuma yang laundry sama minibar. Caranya gimana? Ya kita tinggal klik aja nih, split cetak. Kita pilih mana aja yang mau kita cetak. Artinya ini, kita cuma mau nyetak yang laundry sama minibar. Oke. Terus kita cetak invoice. Nah, maka yang akan muncul hanya yang kita pilih saja, tidak keseluruhannya. Intinya seperti itu. Paham kan ya? Kalau split cetak ini biasanya kita gunakan ketika OTA aja sebenarnya. Biasanya OTA, karena kita kan tidak boleh menunjukkan harga room kita kepada tamu OTA. Oke, langsung kita masuk ke bill transfer. Nah, bill transfer ya kan. Bill transfer ini secara garis besar atau penjelasan umumnya seperti ini. Kalau pada video kemarin, pada video guys in house kan kita ada transfer tuh kan, transfer ke kamar. Kalau grup ibaratnya ada 2 kamar kan, di contoh ini kamar 101 dan 102. Jadi tagihan rutinnya 102 itu akan ditagihkan ke kamar 101 tiap harinya. Itu semua tagihannya akan ketagih ke 101. Nah, kalau bill transfer ini
tidak semua transaksi ditransferkan. Jadi kita bisa milih bil apa saja yang kita transferkan, atau bil apa saja yang bisa kita tagihkan ke kamar lainnya. Berarti seperti itu. Contoh, anggap saja kamar 104 ini satu grup gitu kan ya, dengan master gitu kan ya. Kemudian pada ini ingin memindahkan tagihan laundrynya ke kamar 101. Bisa, kita tinggal klik aja ini bill transfer, kita pilih kamar. Nah, bil pertama ini adalah bil yang akan kita transferkan. Jadi kita pilih kamarnya dulu, beratnya yang publish kan tadi yang kita ingin pilih, pindahkan. Terus kita pilih yang akan ditransfer kemana, berarti kayak gitu. Kita pilih yang ini. Cara pindahkannya gimana? Cukup sederhana. Cukup kita klik saja tagihan yang mau kita pindahkan. Terus bisa kita double klik, bisa pakai arah ini. Kita double klik saja. Maka akan muncul notif seperti ini. Apakah ingin memindahkan? Kita klik yes. Nah, maka secara otomatis tagihan 50.000 laundry ini akan pindah ke grup atau master ke kamar 101. Ketika kita cek di sini total tagihannya, nah maka akan muncul ini notifnya transfer dari kamar 104 tagihan sekian itu. Menu selanjutnya cari data, ini sama kayak reservasi maupun guest in house. Cetak daftar pun juga sama sih sebenarnya, masih sama seperti yang lalu. So thank you for watching, jangan lupa subscribe dan like channel ini, dan jangan lupa pula aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa, keep watch.